kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita kembali lagi ke NN Movie Cinema. Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Lake Placid 1999. Film ini dibuat oleh Stan Winston Studios, yaitu rumah produksi yang berpengalaman dalam special effect untuk menciptakan makhluk-makhluk buas. Film Lake Placid ini sukses meraup keuntungan di bioskop, sehingga film-film sequelnya terus dibuat. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang buaya purba raksasa sepanjang 30 kaki yang mendiami danau di Maine. Keberadaannya tidak disadari oleh penduduk setempat dikarenakan danau tersebut cukup terpencil jauh di dalam hutan, sampai pada akhirnya satu demi satu nyawa melayang di danau tersebut. Seperti apa sih jalan ceritanya? Oke, kita langsung aja ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu update untuk alur film-film seru lainnya. Film berawal dari dua orang petugas, yaitu Sheriff Hank dan rekannya Wade Lawson yang sedang menyisir Danau Black di Maine. Wade kemudian melakukan penyelaman ke dasar danau. Namun tiba-tiba saja, Wade yang sedang menyelam tersebut seperti ditarik oleh sesuatu dengan kekuatan yang sangat besar dan cepat. Hank berusaha menarik rekannya ke atas perahu, namun ternyata yang ditariknya hanya setengah bagian tubuh, di mana setengah bagian tubuh lainnya seperti digigit oleh makhluk tidak diketahui yang berada di dalam air. Sementara di tempat yang berbeda, Kelly Scott yang bekerja sebagai ahli paleontologi diputuskan oleh pacarnya yang merupakan kepala kantor tempatnya bekerja. Ternyata Kelly ditikung oleh teman sekerjanya. Di tengah rasa sakit hati, kepala kantor tersebut malah menugasinya untuk melakukan penelitian pada gigi yang tertinggal di tubuh Wade. Kelly yang awalnya menolak akhirnya pergi ke Maine guna mengobati rasa sakit hatinya ketika melihat mantan pacarnya berduaan dengan rekan kerjanya. Di Maine, Kelly bekerja sama dengan Jack Wells dan Sheriff Hank untuk melakukan penyelidikan terhadap makhluk yang telah membunuh Wade. Sifat Kelly yang tidak terbiasa berpetualang menjadikannya kerap berselisih dengan Hank. Ketika mereka bersama-sama melakukan penyisiran di danau, mereka menemukan kepala rusa yang putus mengapung di atas danau. Ketika mereka kembali ke hutan untuk membangun kemah, mereka dipertemukan dengan Hector Sear, yaitu profesor mitologi penggila buaya yang tiba-tiba datang ke lokasi menggunakan helikopter pribadinya. Hector mempercayai mitologi bahwa buaya adalah dewa bagi penduduk di masa lalu. Almost 2 years now. My department. Incomplete records were sick, and he refused. Frankly, your origins have been a bit of a mystery. What the hell are you doing? You're crawling around with this. All right. I'll sit. Namun ternyata mereka tidak dapat bekerja sama dengan mulus. Hank dan Hector sering berseberangan karena cara bekerja mereka yang berbeda. Took a check. Pada penyisiran kedua kalinya, perahu yang dinaiki Kelly dan Hank terhempas ke udara, seperti ada kekuatan besar yang mendorong perahu mereka dari dalam air. You know, Sheriff, when friends are Wait, it's courteous. We can expect a quick response if he... Yes, they don't really attack underwater. That wall guy got hit. Pada penyisiran berikutnya, Jack dan Hector melakukan penyelaman ke dasar danau. Namun perahu mereka tiba-tiba tertarik oleh kekuatan yang besar dari dalam air dan menyebabkan Kelly jatuh ke air. Ikan-ikan di dalam air juga menunjukkan tingkah yang aneh. Mereka seperti ketakutan akan sesuatu. Beruntungnya Kelly dapat diselamatkan. Hector dan Hank juga berhasil naik ke atas kapal dengan selamat.
Namun sayangnya, saat rekan Hank sedang berusaha menaikkan alat pemutar suara buaya dari dasar danau ke atas perahu, secara tiba-tiba ada sesuatu yang begitu cepat menerkam kepalanya. Seketika kepala dari rekan Hank hilang dari tubuhnya yang tertinggal di perahu. Karena terlalu cepat, mereka tidak melihat makhluk apa yang sudah memangsa rekan mereka. Saat mereka kembali ke daratan, mereka menemukan jari kaki, jejak kaki, dan kepala manusia yang diperkirakan adalah rekan mereka yang menjadi korban di atas kapal. Come on, knock it off! Dikala Hank dan Hector sedang terlibat selisih paham, tiba-tiba beruang besar menyerang mereka. Namun kagetnya mereka ketika dalam waktu singkat beruang itu diterkam oleh seekor buaya raksasa yang muncul dalam air. Ternyata dalang dari semua kejadian selama ini adalah seekor buaya Asia yang panjangnya mencapai 30 kaki. Hector melakukan perjalanan mencari buaya raksasa itu menggunakan helikopter bersama Deputi Sharon. Saat Hector memutuskan menyelam, tiba-tiba muncul buaya raksasa itu di depan Hector. Hector yang sudah cukup berpengalaman menghadapi buaya akhirnya berhasil selamat dari serangan buaya tersebut dengan dibantu tembakan senjata api dari Deputi Sharon. Di saat yang bersamaan, Kelly, Jack, dan Hank melihat Nyonya Dolores Bickerman, salah satu wanita tua yang tinggal di pinggir danau, menaruh sapi di pinggir danau dengan mata tertutup. Dia sedang memberi makan sapi tersebut kepada buaya raksasa itu. Saat dimintai keterangannya, Nyonya Bickerman yang awalnya berbelit-belit dan menyembunyikan perihal buaya tersebut, akhirnya menceritakan kejadian sesungguhnya. Dia telah memberi makan buaya raksasa itu selama bertahun-tahun setelah buaya itu mengikuti suaminya ke rumah. Buaya itu juga telah menerkam suaminya dan membunuhnya. Karena berbelit-belit dan tidak menyampaikan hal yang sebenarnya, dia kemudian dijadikan tahanan rumah. Jack dan Hank berencana mengizinkan petugas perairan untuk membunuh buaya tersebut. Namun Hector malah menyarankan agar mereka memancing buaya itu keluar untuk ditangkap tanpa membunuhnya. Ide ini kemudian didukung oleh Kelly. Mereka kemudian menggunakan sapi peliharaan Nyonya Bickerman dan menggantungnya di helikopter untuk dijadikan sebagai umpan. Buaya tersebut tidak keluar sampai malam. Ketika mereka hampir menyerah, tiba-tiba muncul buaya tersebut, terlihat dari radar helikopternya Hector. Hector yang panik dan menarik sapi ke atas saat buaya menyerang, kehilangan keseimbangan dan menyebabkan sapi jatuh ke atas danau. Hal itu juga menyebabkan helikopter yang dikendarai Hector juga menghantam danau. Di tengah rasa panik, tiba-tiba buaya menyerang Hector di atas helikopter. Namun beruntungnya Hector berhasil selamat. Buaya kemudian menyerang Jack, Kelly, dan gerombolan petugas yang dipimpin Hank di atas daratan. Mereka berlarian ke atas mobil untuk menyelamatkan diri dan mobil melaju kencang. Namun apesnya, Kelly terjatuh dari mobil. Kelly juga terkena hantaman ekor buaya sehingga jatuh ke dalam danau. Buaya dengan leluasa segera mengejar Kelly. Hector menyuruh Kelly menyelam ke arah dirinya dan helikopter. Apes bagi Kelly, kakinya terjerat oleh tumbuhan laut. Namun dia berhasil lolos dari terkaman buaya dengan bersembunyi di balik salah satu karang laut. Kelly akhirnya berhasil menyelamatkan diri ke atas helikopter. Where is he? I don't know. We can't see him. Ketika buaya raksasa itu hendak menerkam Hector dan Kelly, dia terjebak oleh badan helikopter dan tidak bisa melarikan diri. Jack mengambil senapan dan menembak buaya itu, meskipun Hector dan Kelly memprotes. Senapan itu ternyata adalah senapan bius. Tiba-tiba muncul buaya lainnya berusaha menerkam Hector, dan Hank dengan sigap menembak buaya itu dan meledakkannya. Petugas perairan Florida akhirnya tiba dan memuat buaya raksasa yang berhasil mereka tangkap. Buaya itu kemudian dibawa ke Portland, Maine. Hector yang terluka dibawa ke rumah sakit. Kelly dan Jack yang diam-diam ternyata saling jatuh cinta. Akhirnya mereka melakukan kencan bersama.
good bar in town. Pada adegan terakhir film ini, terlihat Nyonya Bickerman sedang memberi makan remah-remah roti untuk buaya-buaya kecil yang sedang berenang di permukaan danau. Ternyata dua buaya itu adalah pasangan dan telah memiliki banyak anakan. Terima kasih telah menyaksikan N-Movie Cinema. Jika ada film yang mau dibahas bisa disertakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe.